Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan tahun 2018 kelas C akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Metode Antrian Pasien Peserta BPJS pada Puskesmas di Wilayah Kota Bekasi Selatan. Studi kasus UPTD Puskesmas Pekayon Jaya. Terdapat tujuan penelitian di mana yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan teori antrian metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, lalu yang kedua untuk mengetahui langkah pengerjaan pada teori antrian metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, lalu yang ketiga untuk mengetahui hasil perhitungan pada teori antrian metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Landasan teori pada makalah ini yaitu pengertian dari teori antrian. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan, pelayan, dan aturan yang mengatur kedatangan dan proses pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap sistem antrian itu ada 6, sebagai berikut. Proses notasi baku antrian menurut TAH tahun 1997 adalah sebagai berikut. Proses antrian secara umum dikategorikan menjadi 4 struktur dasar, yaitu sebagai berikut. Dan berikut adalah gambar proses dasar antrian. Selanjutnya adalah pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Untuk membahas metode antrian pada kali ini, kami gunakan dari suatu jurnal acuan dengan studi kasus di suatu puskesmas tertentu. Nah, data yang kami dapatkan dari jurnal tersebut selanjutnya kami modifikasi sesuai dengan kebutuhan penyusunan makalah. Nah, berikut merupakan model antrian, pola kedatangan, dan pola pelayanan pasien pada puskesmas tersebut. Pengolahan data. Setelah kita mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke pengolahan data menggunakan metode antrian, maka sekarang dapat kita lakukan pengolahan data untuk mengetahui ukuran kinerja pelayanan pasien pada puskesmas Pekayon Jaya. Nah, pertama-tama yang akan kita hitung adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang per hari atau lambda, dengan cara jumlah total pelanggan dibagi jumlah total pasien dibagi dengan jumlah hari. Nah, kemudian untuk mengetahui lambda dalam satuan jam, maka kita akan membagi rata-rata pelanggan yang datang per hari dibagi dengan jam kerja. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per jam atau MIU, karena dari data yang diketahui itu dalam bentuk menit, maka selanjutnya akan kita ubah menjadi jam dengan rumus 1 jam atau satuan menit dibagi dengan rata-rata pelanggan yang dilayani per menit. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui probabilitas waktu rata-rata yang diperlukan untuk melayani pasien atau P, itu dengan cara membagi lambda dengan mu. Nah, kemudian untuk mengetahui probabilitas tidak ada pasien dalam sistem atau sistem sedang menganggur, yaitu dengan cara PO sama dengan 1 minus lambda dibagi mu. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah rata-rata pasien berada dalam sistem, dalam hal ini pasien baik yang menunggu maupun yang sedang dilayani, yaitu LS sama dengan lambda dibagi mu dikurang lambda. Nah, untuk mengetahui jumlah rata-rata pasien yang menunggu dalam antrian atau LQ, yaitu LQ sama dengan lambda pangkat 2 dibagi mu dikali mu min lambda. Selanjutnya, untuk mengetahui waktu rata-rata pasien menunggu dalam antrian atau WQ, yaitu WQ sama dengan lambda dibagi mu dikali mu min lambda. Nah, untuk mengetahui waktu rata-rata pasien berada dalam sistem atau WS, yaitu WS sama dengan 1 dibagi mu dikurang lambda. Analisa hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data yang telah kita lakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa model antrian yang digunakan oleh puskesmas tersebut adalah single channel multiphase dengan rumus model antrian M-M-1. Nah, berikut merupakan tabel rekapitulasi hasil pengolahan data yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, dapat diketahui bahwa probabilitas sistem melayani pasien sebesar 0,8 atau 80% dari waktu yang tersedia, sedangkan probabilitas sistem tidak melayani pasien atau tidak terdapat pasien dalam antrian sebesar 0,2 atau 20%. Waktu rata-rata pasien menunggu dalam antrian selama 16 menit, sedangkan waktu rata-rata pasien berada dalam sistem selama 20 menit. Jumlah rata-rata pasien menunggu dalam antrian sebanyak 3 pasien, sedangkan jumlah rata-rata pasien berada dalam sistem, baik yang sedang menunggu di dalam sistem maupun yang sedang dilayani sebanyak 4 pasien. Nah,
Hasil pengolahan data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak puskesmas tersebut dalam rangka untuk memperbaiki kinerja pelayanan pasien agar lebih maksimal. Berikut merupakan kesimpulan yang kelompok kami dapatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.